Profesor Denny Indrayana yang sekarang bermukim di Australia punya bocoran terkait dengan hasil musyawarah para hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan pemilu 2024. Apa bocoran dari beliau? Bukan partai politik. Teman-teman, sengaja saya hari ini memakai topi yang seperti ini dan saya hadapkan bagian depan ini di belakang ya. Saya jadi ingat saudara kandung saya, kakak saya yang laki-laki sering sekali memakai topi seperti ini. Dan saya selalu mengatakan bahwa masa depan itu tidak ke belakang, tapi masa depan itu di depan. Jadi kalau pakai topi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini masa depan siap untuk menghadapi masa depan ya, berbanding kalau kita kemudian balik topinya begini ya, ini masa di belakang ya, seperti itu. Tapi saya harus merevisi pikiran saya bahwa persoalan topi tidak ada kaitannya mau diarahkan kemana persoalan masa depan atau masa belakang. Tapi kita mau bicara bukan soal topi ya, kita perlu angkat topi pada orang-orang yang boleh berpikiran maju ya, tetapi kita kemudian boleh buka topi atau terhadap orang-orang yang selalu berpikir aneh-aneh ya. Kali ini kita akan bahas tentang Profesor Denny Indrayana yang saya anggap sebagai pakar bocor ya, gitu. Pakar bocor halus atau apa. Kita akan bahas soal itu. Teman-teman, kita akan lihat satu buku kita dulu ya. Shut Up, Stop Whining, and Get Alive ya. Jadi ini pendekatan jitu untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, kadang-kadang kita harus menghardik orang-orang untuk tutup mulut ya. Tutup mulut dan kemudian jangan terlalu banyak berbicara. Soal bicara tentang kecurangan lah, soal bicara tentang keadilan lah, perlakuan ini dan sebagainya. Ada satu kutipan yang menarik yang untuk kita renungkan bersama nanti bicara soal bocoran itu. Beliau mengutip maksudnya Harry Truman, salah seorang mantan presiden Amerika, mengatakan, "Saya tidak memberi mereka neraka. Saya hanya mengatakan kebenaran dan mereka menganggap itu neraka." Ya, jadi kalau kita mau sedikit bawa ke arah yang lain, ya kadang-kadang kita mengingatkan ya bahwa kebenaran hasil pemilu itu adalah kemenangan bagi Prabowo dan Gibran, tapi mereka menganggap itu sebagai sebuah kecurangan, sebagai sebuah penghancuran demokrasi, penghilangan martabat bangsa ya dan sebagainya. Ya saya kira ini harus dikembalikan pada hal yang sebenarnya. Nah, tapi mari kita lupakan soal itu dulu. Kita mau kembali kepada Profesor Denny Indrayana, bicara tentang membocorkan ya, kali ini mungkin bukan membocorkan dalam pengertian bahwa ada pihak di Mahkamah Konstitusi yang melakukan pembocoran itu dan sebagainya ya. Ini jadi membawa kita pada sebuah ingatan ke belakang. Waktu itu 10 bulan yang lalu ya, Profesor Denny Indrayana itu membuat heboh Mahkamah Konstitusi sehingga membuat Profesor Jimli Asidiki dan juga Profesor Mahfud waktu itu bereaksi dengan bocoran yang dibocorkan oleh Prof. Denny Indrayana yang terkait dengan hasil waktu itu gugatan Mahkamah Konstitusi dengan sistem pemilu tertutup ya dan sebagainya, dan Prof. Denny Indrayana mengatakan sudah mendengar bocoran dan sebagainya sehingga menimbulkan kegaduhan, kekacauan, dan harus bereaksi kedua profesor kita itu terkait dengan bocorannya Denny Indrayana yang dianggap mengacaukan banyak situasi. Apakah kali ini Prof. Denny Indrayana juga membocorkan hal-hal yang merupakan satu bocoran langsung dari dalam MK? Saya kira ini kalau tidak ditanggapi secara hati-hati, ini bisa menimbulkan kegaduhan yang baru lagi, ya terulang masa 10 tahun ke belakang itu, 10 bulan yang lalu itu terkait dengan perselisihan terkait dengan sistem pemilu yang ada. Nah, tapi kalau kemudian kita simak sebenarnya ini bukan sebuah bocoran ya. Bocoran itulah sesuatu yang katakanlah ada satu hasil yang sudah ditetapkan dan kemudian ada semacam
kesepakatan atau persepakatan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, utamanya para hakim, untuk menggiring sebuah keputusan pada keputusan tertentu, ya, yang katakanlah mengandung pertanyaan besar, ya, terkait dengan keberpihakan pada kelompok tertentu. Tapi bocoran yang disampaikan oleh Prof. Denny ini saya kira bukan sebuah bocoran dalam pengertian itu. Bocoran yang dimaksud di sini adalah ya hasil dari sebuah interpretasi saja yang berbicara pada konteks tafsiran, ya, kemungkinan, probabilitas bahwa hasil putusan dari amar putusan dari Mahkamah Konstitusi para hakim itu, ya, dia mencoba untuk membawa pada 4 pilihan, ya. Yang pertama dia berbicara tentang penolakan sepenuhnya terkait dengan pemohon, ya, berbicara yang kedua adalah menerima sebagian dalam pengertian bahwa Prabowo oke, Gibran no, begitu, ya. Dan kemudian yang ketiga yang kedua adalah dikabulkan, ya, ditolak maksudnya, sehingga Prabowo dan juga Gibran melenggang sebagai presiden. Nah, yang ketiga adalah Prabowo diterima, Gibran tak diterima. Nah, kemudian yang keempat adalah Prabowo dilantik, ya, kemudian berdasarkan rekomendasi undang-undang maka dicarikan pengganti bagi Gibran, seperti itu. Saya kira ini bukan sebuah bocoran, ya. Ini sebagai sebuah interpretasi beliau dari background pengalaman hukum, bahkan referensi hukum yang mungkin akan dibuat seperti itu. Nah, Prof. Denny mencoba untuk memetakan, menghadirkan kemungkinan yang menyempitkan, tidak ada lagi kemungkinan yang lain, sehingga dia mendapatkan itu pada 4 kemungkinan versi putusan amar putusan yang akan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira ini bocoran yang bukan dengan makna yang sebenarnya bahwa terjadi ada semacam isu pembocoran, ya, tapi bocoran-bocoran, ya. Memang inilah kegemarannya Pak Denny. Kalau dilihat dari track recordnya, memang membocorkan dengan maksud, ya, biasalah di panggung-panggung media politik, ya, siapa duluan yang punya berita, dia akan menjadi bahan berita, ya. Dia menjadi trendsetter, dia akan menjadi bahan obrolan di sana-sini dalam berbagai macam kesempatan, dan sehingga itu bisa memunculkan eksistensi Prof. Denny kembali di dalam panggung politik Indonesia, khususnya dalam konteks kaitannya dengan persoalan hukum di negara Indonesia, ya. Jadi kalau kita mau menarik garis hubung antara bocoran yang jilid 1 10 bulan yang lalu tentang sistem pemilu proporsional tertutup, dan sekarang dia berbicara tentang bocoran yang sekarang itu jauh berbanding terbalik, ya, nuansanya. Saya kira itu catatan kita, bukan partai politik.